Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di suatu maghrib sebelum berbuka puasa, terlihat seorang bapak-bapak lumpuh bernama Owen dan anak perempuannya bernama Lena sedang merapikan toko mereka. Tak lama berselang, datanglah 3 orang koboi yang dipimpin oleh seorang bernama Clyde. Mereka datang ke toko ini dikarenakan Clyde yang sangat ingin memiliki Lena. Dengan kasarnya, Clyde memaksa Lena untuk ikut dengannya. Whether you like it or not. Clyde. Owen yang melihat itu pun lantas menggertak Clyde. Clyde yang melihat Owen kakinya lumpuh. Dengan sengaja, dia mendorong kursi roda Owen sampai ke pentok tembok. Dan Clyde pun pergi. Lena yang bersedih memandangi foto almarhum suaminya dan berdoa agar semua ini cepat berlalu. There was ever a time. Scene pun berganti. Kali ini diperlihatkan seorang pengembara tua gagah berani bernama Ronnie. Ronnie adalah seorang veteran militer yang hidup nomaden. Di sebuah toko, Ronnie bertemu dengan Vernon yang memiliki toko itu. Di sini, Ronnie yang gak punya duit menawarkan jasa apa saja yang penting dia dikasih makan. Vernon yang mengetahui Ronnie seorang veteran akhirnya ingin memberikan makanan kepadanya secara gratis. Namun, di sini Ronnie menolak karena prinsip hidupnya tidak ingin menyusahkan orang lain. Akhirnya Vernon pun memberikan Ronnie sebuah pekerjaan, yaitu memperbaiki sebuah rak. I got a broken shelf over here. Name's Vernon. Di saat Ronnie sedang memperbaiki rak, Vernon berkata lebih baik Ronnie segera pergi jauh ke utara atau kemana saja selain di tempat ini. Hal ini dikarenakan kota ini sangat berbahaya untuk orang luar. That would be my request. I suggest you head further north. But here, trust me. Setelah selesai dengan pekerjaannya, akhirnya Ronnie pun bisa makan. Tak lama berselang, Ronnie yang sedang enak-enak makan didatangi seorang sheriff yang bernama Willie. Willie mengatakan bahwa warga kota kecil dan tengah ini sangat tidak suka didatangi orang luar. Willie juga menegaskan agar Ronnie segera menyelesaikan makannya dan lalu pergi. Care much for outsiders here in our quiet little town. Ronnie pun menanyakan apakah dia sedang melanggar sebuah hukum. Breaking some kind of law? Willie pun menjawab, walaupun Ronnie seorang veteran perang, ia tidak berhak tahu seluk-beluk kota ini. Singkatnya, Ronnie yang selesai makan pun pergi ke sebuah motel. Di saat ia mau memesan kamar, sang petugas mengatakan bahwa kamar sudah penuh. Ronnie pun menanyakan lagi apakah ada kamar kosong. Sang petugas pun menjawab bahwa Ronnie harus menyewa kamar dengan harga $20 semalam. $20 a night. Dikarenakan Ronnie belum ada uang, ia pun berpesan kepada penjaga agar menyisakan satu kamar untuknya. Save room for me, I'll be back. Yes, sir. Setelahnya Ronnie pergi untuk mencari pekerjaan lagi. Ronnie mencoba peruntungannya di sebuah toko yang berada di depan motel. Di sini Ronnie bertemu dengan pemilik toko yang ternyata adalah Pak Owen. Owen yang melihat Ronnie memakai pakaian veteran militer malah curhat bahwa mantunya dulu adalah seorang prajurit. Namun sayang dia harus gugur di medan tempur. Owen pun memberikan Ronnie sebuah pekerjaan untuk memperbaiki oven. Lena yang melihat ada tamu tak diundang datang ke tempat mereka, bergegas menanyakan hal ini kepada ayahnya. Owen menjelaskan bahwa Ronnie adalah orang baik, ia juga bisa mengerjakan apa saja. Lena mengatakan bahwa orang ini bisa saja memberikan masalah baru kepada mereka. Namun karena Owen orang baik, ia tetap ingin membantu Ronnie. Beberapa jam berlalu, sudah banyak pekerjaan yang Ronnie berhasil selesaikan. Beberapa waktu kemudian, Clyde datang ke tempat itu lagi. Clyde yang melihat Ronnie sebagai orang asing mengatakan hal yang sama bahwa ia harus cepat meninggalkan kota ini. The man said this person. I think it's best you be on your way. Setelahnya, Clyde dan bodyguardnya memesan temulawak. Di saat temulawak yang ia pesan diantarkan oleh Lena, Clyde berkata bahwa ia ingin Lena ikut dengannya. Namun Lena tetap menolak.
Clyde pun berkata bahwa ia tidak suka penolakan. One last thing. I like being told no. Di malam harinya, Ronnie makan bersama dengan Owen dan juga Lena. Ronnie bertanya kepada Owen siapa pria yang tadi sore mendatangi mereka. Owen menjelaskan bahwa orang itu bernama Clyde, anak orang kaya di tempat itu. Clyde sangat naksir kepada Lena walaupun sudah ditolak berulang kali. Sejujurnya, Owen ingin pergi dari kota itu, namun dikarenakan kakinya lumpuh, ia tidak bisa pergi dari kota ini. Sebelum pergi, Ronnie diberikan pesangon oleh Lena dengan uang yang cukup banyak. Lena berpesan kepada Ronnie, dikarenakan keluarga mereka dalam keadaan buruk, lebih baik Ronnie jangan kembali lagi untuk menemui mereka, agar masalah tak semakin buruk. The thing is, we're in here. Dikarenakan Ronnie punya uang yang cukup, Ronnie pun kembali ke motel itu untuk menyewa kamar. $20. I'll take that room now. Setelah mendapatkan kamarnya, Ronnie pun mandi untuk membersihkan diri. Namun, di sini Ronnie malah terbayang-bayang dengan perang yang telah menewaskan banyak rekannya. Hal ini membuat Ronnie menjadi gemetar mengingat trauma di masa lalu. Di pagi harinya, Ronnie pun keluar motel. Ronnie melihat Owen menatapi saluran air yang ternyata sudah copot. Ronnie yang baik pun mencoba membantunya. Owen pun menerima bantuan Ronnie. Namun di saat Lena melihat Ronnie, Lena pun marah-marah kepada bapaknya. It is a mistake. I'll take responsibility. It's not worth it. Setelahnya Lena menghampiri Ronnie. Ia bertanya kenapa ia masih di tempat itu. Ronnie mengatakan ia membantu ayahnya karena ayah Lena adalah orang baik dan ia akan pergi sebentar lagi. And soon enough. Promise. Your father's a good man. Just Tak lama berselang, Clyde dan bodyguardnya pun datang. Clyde yang melihat Ronnie masih di tempat itu pun marah dan memberi waktu kepada Ronnie 5 menit untuk pergi dari kota ini. To pack your shit and get the hell out of this. Dikarenakan Owen masih membutuhkan bantuan Ronnie, Lena pun mencoba bernegosiasi dengan Clyde. Lena mengatakan bahwa ia dan ayahnya butuh bantuan Ronnie 1 hari saja agar masalah kerusakan di rumah mereka bisa beres. Namun di sini Clyde menolak dan melakukan hal kasar kepada Lena. You don't tell me what to do. Ronnie yang melihat Lena disakiti langsung bergegas melawan Clyde. clear your weapons. Dengan cemennya, Clyde mengancam Ronnie bahwa hidupnya nggak sampai 1 hari lagi karena ayah Clyde adalah seorang yang berpengaruh di kota ini. Setelahnya, Ronnie pun menanyakan semua keanehan ini kepada mereka. Lena pun menceritakan bahwa semua warga di kota ini dipekerjakan sebagai pengemas bubuk haram oleh ayahnya Clyde yang bernama Yeremia. Dengan bayaran bansos dan uang, seluruh warga di kota ini disuruh bungkam. Dan jika ada yang ketahuan memberontak, mereka akan dihukum dengan kejam. Ditambah lagi, Yeremia terhubung dengan sindikat yang ada di seluruh negeri. Jadi, walaupun mereka berhasil kabur dari kota ini, tetap saja mereka akan mati karena dikejar sindikatnya. Owen pun mengatakan bahwa ternyata kakinya lumpuh dikarenakan ia dan almarhum istrinya dulu pernah berhasil kabur. Namun sayangnya ia ditangkap oleh sindikat dan disiksa hingga nggak bisa jalan. Setelahnya Ronnie juga bertanya bagaimana kerjaan sheriff di tempat itu. Owen mengatakan bahwa mereka juga terlibat dalam hal haram ini. The sheriff. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Ronnie pun mencoba untuk membantu mereka. Di lain sisi, Clyde yang sampai rumah segera melaporkan perlakuan Ronnie kepada ayahnya. Yeremia yang mendengar itu justru malah marah-marah kepada Clyde. Kenapa Clyde dan 2 bodyguardnya kalah dengan bapak-bapak tua yang bau tanah, ditambah lagi pistol mereka berhasil dirampas oleh Ronnie. So, some crazy old man. Setelahnya Yeremia pun menelpon Sheriff Willie untuk mengurus hal ini. Mendengar itu Willie pun terkejut dan menjelaskan bahwa kemarin sejatinya dia sudah mengusir Ronnie. Tapi dia tidak menyangka ternyata Ronnie mempunyai nyali yang besar juga. To fight with and he took their gun. Down yesterday. Get him out of town. I'll take care of Scene pun berubah ke toko Owen. Di sini Owen mengumpulkan semua warga kota agar berani melawan Yeremia. Owen menjelaskan mereka bisa berkesempatan untuk menang karena ada bantuan Ronnie, seorang veteran.
Tetapi para warga terlihat pesimis, dikarenakan mereka juga sudah terlibat secara paksa dalam bisnis haram ini. Jadi walaupun mereka berhasil pergi dari tempat itu, mereka tetap saja bisa dipenjara. What can we do? There's nowhere we can go where they Green Beret. Di balik keraguan para warga kota, di sana ada Ronnie yang sedang meminta bantuan kepada teman veterannya melalui telepon. Teman veterannya pun kaget mengetahui ternyata Ronnie masih hidup. Padahal temannya sempat datang ke pemakaman Ronnie. Ronnie pun segera memberikan alamat kota itu kepada temannya. Town called Rhonda. In a world of pain is Beberapa menit kemudian, Sheriff Willie mendatangi toko Owen. Warga yang melihat Willie datang mendadak kaget dan terdiam. Willie menanyakan apa yang sedang mereka obrolkan di tempat ini. What you all be talking about? Lena pun menjawab bahwa mereka hanya merayakan ulang tahun bapaknya. You're in for Daddy. It's his birthday. Is that right? Willie pun langsung menanyakan di mana Ronnie mereka sembunyikan. Tak lama setelahnya, dari lorong belakang Ronnie pun muncul. Willie menjelaskan bahwa Ronnie ditangkap karena menganiaya Clyde dan kawan-kawannya. How do you want this to go? Namun dengan santainya, Ronnie menjawab bahwa ia baru saja menelpon kolega lamanya yang merupakan seorang kolonel bernama Jack Hollister, yang mana Jack Hollister adalah komandan terpandang di pasukan khusus Amerika Serikat. Call, I was Colonel Jack Hollister. Yeah, U.S. Army Special. Ronnie mengatakan bahwa ia sudah melaporkan semua kegiatan ilegal yang ada di tempat itu kepada Hollister. Ronnie juga mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 24 jam, tempat itu akan dipenuhi oleh agen federal. Will be swarming with federal agents. Not Willie yang mendengarnya pun jadi kikuk dan memilih untuk meninggalkan Ronnie. that's how you want to play it. Away. Warga kota pun juga menanyakan apakah perkataan Ronnie tadi semua adalah kenyataan, dan Ronnie pun menjawab bahwa ia hanya membual saja. True, not a word. Di lain sisi, Yeremia terlihat sedang bernegosiasi bisnis haram dengan koleganya. Deal. salute. Bersamaan dengan itu, Sheriff Willie pun menghubunginya dan mengatakan semua perkataan yang dikatakan Ronnie kepadanya. Dengan bergegas, Yeremia pun segera melakukan tindakan. Call Luis, let him know that we got a problem. Namun di sini, Yeremia tahu bahwa Kolonel Jack Hollister sudah tewas dan menugaskan tangan kanannya untuk segera membereskan hal ini. Jack Hollister has been dead for many years. Di pagi harinya, Lena dan Ronnie mengambil paket dari teman lama Ronnie yang kemarin ditelepon. Sebelum ke lokasi COD, mereka menyempatkan diri untuk memantau lokasi pendistribusian bubuk haram yang tepat berada di rumah Yeremia. Setelahnya mereka pun COD di sebuah ladang rumput. Di dalam ransel ini banyak sekali senjata api. Namun tanpa mereka sadari, sedari tadi mereka sedang dipantau. Dari belakang mobil mereka diikuti, dan akhirnya aksi kejar-kejaran campur baku tembak pun terjadi di sini. Speed up a little. Sampailah mereka di sebuah bangunan terbengkalai. Mereka pun melanjutkan baku tembak. Dan di sini Ronnie pun berhasil menghabisi mereka. Let's get out of here. Setelahnya mereka pun kembali ke toko Owen. Baru saja membuka pintu toko, mereka dikagetkan dengan keberadaan Clyde dan pengikut-pengikutnya yang sedang menyandra Owen dan juga warga kota. Surprise. Tanpa banyak bicara, Clyde pun melakukan ini pada Ronnie. Hero. Setelahnya Clyde melihat isi tas yang dibawa Ronnie yang penuh dengan senjata. Di sini tangan kanan ayahnya yang bernama Zack
segera mengatakan bahwa ia akan membawa tas itu. Lalu Clyde membawa Lena pergi dari tempat itu. Coming with me. Di dalam toko Owen tinggallah Zack dan pasukannya, dan mereka menghabisi seluruh warga kota dengan memberondongnya. Di saat para bawahan sedang memberesi tubuh para warga desa, tiba-tiba tubuh Ronnie hilang dan membuat mereka panik. Dan dari arah belakang, mereka pun diserang Ronnie. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Ronnie pun berjalan keluar sambil melihat jasad para warga yang amat mengenaskan. Bersamaan dengan itu, Sheriff Willie datang dan menangkap Ronnie tanpa sebuah perlawanan. Nice and easy. You rest on that bar. Di lain sisi, terlihat Clyde dan Lena yang sedang menuju rumah Clyde. Di tengah perjalanan, Clyde menjelaskan pada Lena bahwa Lena akan hidup enak jika mau bersamanya. Namun di sini Lena hanya terdiam saja. But swallow it, you most certainly got. Singkatnya mereka sampai di rumah Clyde dan mereka disambut oleh Yeremia. Clyde memberitahu ayahnya bahwa ia ingin menikahi Lena. Clyde pun mencoba membujuk ayahnya agar ia menyetujui hal itu. Namun Yeremia mengatakan bahwa sebaiknya mereka membahas hal ini besok saja, dan Yeremia memerintahkan Clyde untuk membawa Lena ke pabrik. Take it to the brewery. We'll discuss it in the morning. Scene pun kembali kepada Ronnie. Ronnie dibawa Willie ke sebuah pabrik bir yang mana di dalamnya dijadikan tempat distribusi bubuk haram. Setelahnya Ronnie pun masuk ke pabrik itu. Di dalam mobil, Ronnie yang melihat Willie pergi mencoba melepaskan borgol itu. Di dalam pabrik, Willie mengatakan bahwa ia berhasil menangkap Ronnie dan dia sudah membawa Ronnie di belakang mobil. Namun di sini Willie malah bersitegang dengan Zack karena menurut Zack dialah tadi yang sudah membantai warga kota dan juga Ronnie. Dan karena situasi semakin memanas, Willie pun malah dibedil oleh Zack. Setelah menghabisi Willie, Zack pun keluar untuk mendatangi Ronnie. Namun Ronnie ternyata sudah berhasil kabur. Dengan mengendap-endap, Ronnie menghabisi para pasukan yang ada di pabrik itu. Dan akhirnya, Ronnie pun harus melawan Zack. Setelah berhasil mengalahkan Zack, tak lama berselang, Clyde pun sampai di pabrik dan melihat Ronnie di sana. Dengan tancap gas, Clyde mencoba menabrak Ronnie. Namun belum sempat mobilnya mendekat, Clyde pun malah kena headshot. Ronnie pun bergegas membawa Lena pergi dari tempat itu dan mereka menuju rumah Yeremia. Di sini terlihat Yeremia sedang bermain piano. Di saat Yeremia menatap wajah Ronnie, ia pun sontak berkata Jack Hollister. Dan ternyata Komandan Hollister adalah Ronnie. Di sini akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata dahulu Ronnie ditugaskan oleh Yeremia untuk melawan gembong obat haram di daerah ini. Namun Yeremia tak memperdulikan pasukannya sampai habis kena bantai. Dan ternyata Yeremia juga mantan veteran yang tak lain adalah atasannya Ronnie.
Dengan sok galak, Yeremia mengusir Roni pergi. Think you're talking to? You drop that weapon. You get your sorry fucking ass out of here. Yeremia pun mendekat, dan inilah yang dilakukan oleh Roni. Setelahnya Roni menuangkan minyak ke tubuh Yeremia, dan inilah yang terjadi. Setelah Yeremia modar, mereka pun mendatangi toko Owen untuk menguburkan para warga kota. Keesokan harinya di persimpangan jalan, Roni pun berpesan kepada Lena sekarang ia sudah bisa pergi jauh kemana saja yang ia mau. Free. Dan di sini Roni mengucapkan salam perpisahan kepadanya untuk mengembara lagi. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana menurut kalian? Keren gak? Tapi gue sumpah ya gak nyangka ya kalau ternyata Hollisternya itu ternyata si Roni sendiri. Dan yang lebih gak nyangka lagi, ternyata si Yeremia atau Jeremy itu mantan atasannya juga. Bener-bener shock di ending film guys. Gimana menurut kalian? Kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gue. Baiklah teman-teman, karena gue udah haus, beduk maghribnya juga masih lama, kayaknya sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang menjalankan. Gue doain ya semoga puasa kalian lancar. And then seperti biasa masih bersama gue Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad